Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Fidelio Ulhak dengan NIM 1411730 dari kelas Kapita Selekta Informatika RA. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas review jurnal. Jurnal yang saya gunakan berjudul Sistem Antrean Online PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka Kantor Cabang Parigi. Jurnal ini saya peroleh dari website meneliti.com. Tautan dari jurnal nanti akan saya letakkan di deskripsi. Kemudian kita langsung ke hasil review setiap komponen jurnal. Yang pertama itu komponen judul. Pada komponen judul, pertama judul termasuk label, karena judul ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan kalimat. Sembarangan kata dikatakan sebagai kalimat jika minimal pendapat subjek dan predikat. Kemudian judul ini total memiliki 12 kata, di mana jumlah kata tersebut sesuai dan masih relevan dalam penulisan judul sebuah karya ilmiah. Judul yang digunakan atraktif karena dari judul langsung memberikan informasi kepada pembaca bahwa judul tersebut memberikan solusi pada permasalahan yang diangkat. Pada judul ini terdapat dua singkatan, yaitu PT yang merupakan singkatan dari perseroan terbatas dan TBK singkatan yang terbuka, di mana kedua singkatan ini sudah lazim. Kemudian kita masuk ke komponen penulis. Pada komponen penulis, tata penulisannya diurutkan berdasarkan alfabet Abdi Samuel dan Manongga. Kemudian ditulis secara lengkap, di mana pada setiap penulis terdapat informasi mengenai pendidikan, kemudian institusi beserta alamatnya, dan juga ditambahkan dengan alamat email dari setiap penulis. Selanjutnya komponen abstrak. Pada komponen abstrak ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya abstrak yang dibuat memenuhi kaidah penulisan abstrak dengan total kata sebanyak 169 kata. Kemudian tidak mengandung referensi dan rumus, menjelaskan secara ringkas mengenai jurnal, dan membuat serta tujuan dan hasil jurnal. Memiliki 4 kata kunci, yaitu We, Bank, Paying System, dan Paying System Online. Lanjut masih pada komponen abstrak. Yang pertama yaitu motivation. Motivation terdapat di awal, di mana motivasinya yaitu di awal kalimat, yang mana pelayanan terhadap bank di seluruh dunia benar-benar untuk membuat kontribusi. Kemudian untuk permasalahan problem statementnya terdapat di kalimat kedua, mana dalam sebuah bank membutuhkan aplikasi untuk mengurangi antrian. Selanjutnya approach untuk yang dicapai, di mana dari jurnal ini memfokuskan pada simulasi dan implementasi sebuah sistem antrian online pada bank BNI cabang Parigi. Selanjutnya masih pada komponen abstrak, di mana untuk hasil juga dijelaskan pada kalimat berikut, di mana hasil ini lebih memfokuskan pada simulasi dan implementasi sistem antrian online, mana yang digunakan untuk mengurangi angka antrian yang tidak dapat diprediksi. Untuk conclusion atau kesimpulan juga terdapat di akhir, di mana dari hasil simulasi dan implementasi sistem masih terdapat kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya pada komponen metode atau eksperimen. Di awal untuk pertama pada pendahuluan. Pada pendahuluan, penulis menggunakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang berbeda sebagai acuan. Ini terdapat di bagian tinjauan pada bagian A. Untuk pendahuluan, di awal masih ada beberapa kesalahan penulisan dan saya tandai. Ini kita langsung lanjut ke bawah, itu pada peletakan gambar, yaitu activity cycle diagram diletakkan secara vertikal, harusnya diletakkan secara horizontal agar pembaca sangat mudah untuk melihat
dan memahami gambar tersebut. Ini kita lanjutkan ke komponen metode, di mana penulis menggunakan penelitian. Sebelumnya, ini terdapat di bagian tenyor ke bagian A. Komponen ini penulis menuliskan sebuah penelitian pada terdahulu yang akan membantu dalam mengembangkan sistem yang dibuat. Lanjut, kemudian penulis memberikan tinjauan awal mengenai sistem antrian dan memberikan rumus untuk mengetahui apakah sebuah sistem antrian termasuk stasioner atau non-stasioner. Sini pada bagian B, penulis memberikan penjelasan mengenai sistem antrian itu seperti apa secara singkat. Kemudian di akhir penulis sistem antrian terdapat rumus yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah antrian dikatakan stasioner atau non-stasioner. Kemudian masih lanjut pada metode eksperimen. Kita masuk ke bagian metodologi. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan merupakan data dari bank tersebut yang berisi prosedur antrian, database antrian, dan jumlah teller serta customer service yang ada. Ini penulis juga menjelaskan proses pengantrian, bagaimana proses antrian dari bank tersebut, ya, pada gambar 4. Kemudian kita lanjut masih pada komponen metode atau eksperimen. Dua ini dapat penulis menjelaskan konsep sistem antrian yang akan diajukan oleh penulis ke bank tersebut. Yang dapat dilihat pada use case diagramnya, dimana di sini terdapat 3 aktor, dan terdapat nasabah, admin, dan manajer. Nasabah sebagai pelaku utama yang nantinya sangat diuntukkan terhadap sistem ini, dan juga admin yang nanti dapat untuk mengatur masukan dari nasabah, dan manajer yang untuk mengulas dan menilai bagaimana kerjaan dari keseluruhan. Selanjutnya, untuk terdapat pada bagian metode atau eksperimen juga penulis menjelaskan terdapat satuan atau rumus yang digunakan penulis dalam proses pengembangan sistem. Sudah kita terdapat 6 rumus yang digunakan yang untuk membantu dalam proses pengembangan sistem. Tapi pada metode ini penulis tidak menjelaskan mengenai peralatan atau perangkat yang digunakan. Lanjutkan komponen hasil simulasi dan analisis. Ini untuk hasil pembahasan komponen simulasi dan analisis. Yang pertama, untuk gambar pertama ini tampilan login, tampilan masuk. Penulis menyertakan hasil sistem yang dikembangkan, baik berupa penjelasan maupun gambar dari sistem. Ini yang pertama, tampilan login. Penulis juga sudah menjelaskan tampilan login, cara kerjanya bagaimana, bagaimana registrasi. Dijelaskan juga oleh penulis bagaimana cara kerjanya, kemudian nomor antrian yang dilayani, kemudian nomor antrian yang dipesan oleh seorang pengguna yang sudah memiliki masuk ke aplikasi, masuk ke sistem, dan pesan nomor urut. Semua dijelaskan oleh pengguna, baik itu melalui visual dan juga penjelasan. Selanjutnya masih pada komponen hasil simulasi dan analisis. Dua ini sistem juga dari setelah penyelesaian hasil simulasi dan implementasi, sistem juga dapat menampilkan grafik rekapan per bulan dan rekapan per hari mengenai jumlah nomor antrian. Di sini terdapat gambarnya. Kemudian lanjut masih pada komponen simulasi dan analisis. Pada analisis ini dikaitkan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mencari solusi mengenai antrian pelanggan bank di Bank BNI Cabang Parigi. Ini pada sistem yang dirancang, penulis mengaitkan sistemnya dengan referensi yang digunakan juga, seperti ini rumus untuk menentukan apakah masih tergolong kondisi steady state. Ada beberapa referensi yang dijelaskan, yang dihubungkan oleh penulis. Kemudian bagian pembahasan, dan juga terdapat keterkaitan terhadap asal teori yang digunakan. Seperti ini contohnya
hasil teori yang digunakan juga dicantumkan oleh penulis. Selanjutnya masih pada komponen yang sama, hasil simulasi dan analisis. Ini dari hasil sistem yang dihasilkan ini dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada. Sistem juga memiliki beberapa batasan-batasan, baik yang berkaitan dengan sistem pemesanan antrian maupun kondisi nyata di saat proses pengiriman terjadi. Nah, di sini semuanya dijelaskan oleh penulis di jurnal. Pada batasan-batasan tersebut, penulis juga telah menjelaskan batasan sistem setelah proses simulasi dilakukan oleh pihak bank. Setiap tahap, mulai dari sistem, cara kerja sistem dan pesan, serta solusi telah dijelaskan dan disimpulkan secara sistematik oleh penulis pada bagian hasil dan pembahasan ini. Kemudian kita masuk ke komponen kesimpulan. Sini kesimpulan yang dibuat oleh penulis menjelaskan ringkasan hasil dari penelitian. Dan terdapat penekanan terhadap tujuan awal. Tujuan ini untuk menyelesaikan masalah pada bank yang diuji mengenai antrian. Kemudian terdapat hasil di mana sistem yang dirancang tidak bekerja dengan maksimal ketika dalam kondisi sepi atau bisa dibilang jumlah pengunjung atau nasabah minim, dan masalah fake request atau ada pengguna yang memesan tapi tidak melakukan antrian atau dan seterusnya, atau tidak datang ketika sudah memesan. Selanjutnya dari hasil tersebut, dimana dari sini juga terdapat saran dari hasil sistem tersebut dapat dijadikan sebagai arah penelitian selanjutnya. Di bagian saran dijelaskan oleh penulis. Terakhir kita masuk ke komponen referensi. Pada komponen referensi, format referensi yang digunakan yaitu IEEE sudah ini. Kemudian untuk contoh di atas juga untuk citasinya sudah ada, dan semua referensi digunakan ini untuk contoh citasinya. Lanjut lagi ke referensi. Dan referensi digunakan berkaitan dengan penelitian, dan semua referensi digunakan pada penelitian. Citasinya semuanya ada dari referensi pertama sampai referensi 17. Untuk masukan pada jurnal ini, untuk isi dari jurnal sudah cukup baik. Pada beberapa dari aspek menggunakan bahasa Inggris, tapi pada kata kunci diperbaiki lagi dan diperiksa lagi, karena ada beberapa kata kunci yang sebenarnya berada pada abstrak yang dibuat, tapi penulisan katanya kurang tepat, belum sesuai. Jadi disesuaikan agar dapat mempermudah efektif. Kemudian pada beberapa komponen masih terdapat kesalahan penulisan kata, seperti ini Manado, huruf M yang kapital, pembayaran, dan juga ada peletakan tata letak juga masih ada beberapa kesalahan, tapi minim untuk kesalahan tata letak, dan ada pengulangan kalimat, dan juga ada kesalahan penulisan ukuran huruf. Untuk penjelasan dari awal sampai akhir dapat mempermudah pembaca mulai dari awal dengan penjelasan singkat yang sederhana untuk membuat pembaca tertarik, kemudian berlanjut ke bawah dengan penjelasan yang lebih detail mengenai sistem yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya ya, penjelasan sudah selesai, gambar-gambar cukup baik juga. Jika penulis juga sudah ini setiap gambar yang jika tidak cukup untuk diletakkan pada setengah kertas karena dibagi 2 kolom, penulis akan membaginya menjadi mana dibagi jadi gambar yang besar yang diperlukan akan diletakkan pada satu halaman, kemudian dilanjutkan kembali diubah kembali menjadi 2 kolom. Ini dapat mempermudah pembaca untuk memahami dari gambar tersebut. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pengerjaan tugas review jurnal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.